Berpisahnya Xiaoyan dan Lin Yan dengan Feng Zunse, karena Xiaoyan ingin menuju ke Menara Pil. Sementara Lin Yan saat ini bertanya pada Xiaoyan, "Xiaoyan, kemana kau berencana untuk pergi?" Xiaoyan pun menatap Lin Yan sambil mengatakan, "Apakah kau mengetahui di mana letak dari Menara Pil?" Lin Yan pun menjelaskan lokasi dari Menara Pil kemudian berkata, "Kota Pil saat ini merupakan tempat berkumpulnya para alkemis tingkat tinggi di seluruh benua Doki ini. Area dalam dengan radius 500 km dari kota Pil adalah wilayah dari faksi Menara Pil itu sendiri, dan itu juga bisa disebut sebagai wilayah Pil. Tempat itu sebenarnya masih cukup jauh dari tempat ini, bahkan jika kita menggunakan lubang cacing, sepertinya masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa sampai di kota Pil itu." Setelah mendengarkan ucapan Lin Yan, Xiaoyan pun berkata, "Jika begitu kau saat ini yang akan menjadi petunjuknya, mari kita mencari kota yang memiliki lubang cacing terlebih dahulu, setelah itu kita akan segera bergegas menuju kota Pil." Lin Yan hanya menganggukkan kepalanya, setelah itu dia bertanya pada Xiaoyan, "Xiaoyan, kamu sebenarnya berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil, dari Menara Pil ini, kebetulan klan milik Liu Qing juga terletak di wilayah itu." Xiaoyan ketika mendengar nama yang cukup familiar ini, Xiaoyan pun sangat senang. Setelah itu Lin Yan pun mengatakan, "Sebenarnya Liu Qing selama ini juga sangat ingin bertemu denganmu, dan dia sering membicarakan tentangmu. Namun sekarang Liu Qing adalah kepala klan, dan dirinya memiliki status yang cukup hebat. Akan tetapi karena posisinya Liu Qing sering ditekan oleh para tetua yang ada di dalam klannya, dan menyebabkan dia tidak bisa kemana-mana." Mendengar ucapan dari Lin Yan, Xiaoyan mengatakan, "Mungkin dalam sepanjang perjalanan ini, kita bisa mampir ke tempat Liu Qing. Karena aku sebenarnya juga ingin bertemu dengannya." Lin Yan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu mereka berdua mengeluarkan sayap Doki, dan melesat terbang untuk melanjutkan perjalanannya. Berpindah ke dunia alam Gu, yang kemudian ada sosok gadis yang duduk bersila, dan membentuk segel latihan dengan mata yang tertutup. Karena sebenarnya gadis ini adalah orang yang cukup familiar, dan dia adalah Suner. Tiba-tiba saja Suner membuka matanya, karena dia bisa merasakan ada seseorang yang telah datang ke tempat pelatihannya saat ini. Suner pun segera mengatakan, "Tetua Lin Ying, tolong tunjukkan dirimu." Dalam sekejap saja Ketua Lin Ying itu kini telah muncul, yang kemudian mengatakan, "Kemampuan nona muda benar-benar semakin menakutkan, aku baru saja tiba namun sudah ditemukan oleh nona muda." Suner pun kemudian mengatakan, "Tetua Lin Ying, apakah kau memiliki masalah?" Tetua Lin Ying terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda, jika tidak ada sesuatu yang penting untuk kukatakan." Suner kemudian menjawab ucapan dari Lin Ying, "Aku tidak tertarik pada apapun yang terjadi di dalam klan Gu ini." Mendengar hal itu Lin Ying hanya tertawa, dan dia kemudian mengatakan, "Aku pikir nona muda pasti akan sangat tertarik dengan apa yang kukatakan saat ini." Suner pun sambil tersenyum lalu menjawab, "Semoga saja yang kau katakan memang benar-benar menarik bagiku." Tak lama kemudian Lin Ying pun mengatakan, "Nona muda, aku telah mendapatkan berita, kalau seorang pemuda bernama Xiaoyan kini telah muncul di wilayah utara dari dataran tengah." Mendengar hal ini Suner sangat senang kemudian mengatakan, "Ketua Lin Ying, apakah kau yakin dengan hal ini?" Lin Ying pun segera menjawabnya, "Dari apa yang kupikirkan sekarang, kemungkinan besar nama Xiaoyan ini pasti adalah dia." Setelah itu Suner pun memerintahkan Lin Ying untuk memintakan surat perintah, supaya bisa meninggalkan alam Gu ini. Setelah itu Xiaoyan dan juga Lin Yan, mereka berdua terbang di udara. Lin Yan pun menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kita saat ini sudah berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika kita hanya mengandalkan terbang, maka kita kemungkinan masih membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan lagi, untuk bisa mencapai wilayah Pil. Namun untungnya kita cukup beruntung karena di depan sana ada sebuah kota bernama kota Sky Mapel City, dan di sana memiliki lubang cacing yang telah mengarah ke dataran tengah. Jika kita melalui lubang cacing ini maka kita akan menghemat waktu, dan hanya membutuhkan 1 bulan saja untuk sampai di kota Pil dari dataran tengah." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, karena Lin Yan lebih tahu tentang hal ini. Kemudian Xiaoyan teringat dengan teman-temannya, sudah terpisah selama 6 bulan. Sementara Lin Yan buru-buru memberikan peringatan pada Xiaoyan, yang mengatakan, "Xiaoyan, kali ini kau harus menyembunyikan identitasmu, karena setelah masalah dengan pavilion petir angin, reputasimu saat ini tidak kalah dengan Feng Qinger.
Selain itu kau juga memiliki darah esensi dari ponik kuno di dalam tubuhmu, aku cukup khawatir Feng Qinger itu tidak akan menyerah dengan hal ini. Mendengar ucapan Lin Yan, Xiaoyan pun setuju dengan hal itu, kemudian Xiaoyan mengeluarkan topeng dari dalam cincin penyimpanan, dan segera digunakan di wajahnya. Ketika melihat hal ini Lin Yan hanya tersenyum, sambil berkata, baiklah kita harus segera mempercepat perjalanan ini. Setelah mengatakan hal itu, Lin Yan dan Xiaoyan menambah kecepatan terbangnya. Tidak lama kemudian akhirnya, mereka berdua telah sampai di sebuah kota, yang bernama kota Sky Maple City. Namun Xiaoyan saat ini tidak buru-buru menuju lubang cacing, sebaliknya dia berjalan menuju rumah lelang, yang cukup besar di dalam kota ini. Dan Xiaoyan menghabiskan cukup banyak uang, untuk membeli 3 jenis api binatang. Sementara Lin Yan cukup terkejut, ketika dia melihat Xiaoyan mengumpulkan api itu. Setelah urusan di rumah lelang selesai, Lin Yan segera membawa Xiaoyan ke pusat kota Sky Maple City. Dan Xiaoyan sekarang telah melihat bahwa sebenarnya, memang ada lubang cacing yang cukup besar, di pusat kota Sky Maple City. Lin Yan hanya tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan kaget, yang kemudian mengatakan, lubang cacing dari kota Mapel Langit ini, telah dibuat oleh 2 orang elit Dosun, secara bersama-sama, dan ini cukup stabil. Bahkan tidak ada badai spesial yang muncul, setelah bertahun-tahun digunakan. Jadi akan banyak orang-orang, di dalam lintas kota Mapel Langit ini. Dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kota lain, dalam jarak 500 km dari tempat ini. Mendengar ucapan Lin Yan, Xiaoyan pun mengatakan, 2 orang tahap Dousun. Tidak heran lubang cacing ini benar-benar megah, dan aku bisa merasakan bahwa, lubang cacing ini cukup stabil. Setelah itu Lin Yan pun mengatakan, sudahlah ayo kita pergi, dan jangan menunda waktu lagi. Karena lubang cacing ini akan segera ditutup. Setelah mengatakan itu Lin Yan buru-buru mengeluarkan perahu kecil dari dalam cincin penyimpanan, karena itu akan dia gunakan untuk menyeberangi lubang cacing ini. Sementara Xiaoyan tidak heran, ketika dia melihat kapal luar angkasa dikeluarkan oleh Lin Yan, meskipun kapal ini tidak bisa dibandingkan dengan kapal miliknya. Setelah itu Lin Yan pun mengatakan, harga dari kapal luar angkasa ini sangat mahal. Dan benda ini mungkin tampak sederhana, tapi aku telah benar-benar menghabiskan lebih dari 2 juta koin emas untuk bisa membelinya. Saat itu aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh 2 binatang ajaib tingkat ke-6, demi bisa mendapatkan 2 juta koin emas ini. Dan aku beruntung, karena setelah memasuki gua dari 2 binatang ajaib, aku mendapatkan teknik kelincahan. Jika digunakan mungkin memang terlihat sangat jelek, tapi teknik kelincahan ini sebenarnya, berada di level menengah dari kelas Douzong. Xiaoyan cukup penasaran yang kemudian bertanya, sebenarnya apa nama dari teknik kelincahan yang kau miliki itu? Lin Yan pun malu-malu kemudian mengatakan, langkah bebek kelelawar menghindari api. Xiaoyan hanya mengangguk yang kemudian berkata, sebenarnya teknik dao kelincahanmu itu cukup bagus, dan dengan teknik ini kemungkinan seorang Dou Huang bintang 6, tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Lin Yan buru-buru tertawa lalu mengatakan, sebenarnya langkah bebek kelelawar menghindari api, juga memiliki metode, yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun itu hanya berada di level rendah. Tapi diriku bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun, berkat metode pelatihan dari kelelawar api ini. Xiaoyan hanya tertawa setelah mendengar ucapan dari Lin Yan. Setelah mendengar ucapan Lin Yan, Xiaoyan saat ini dia tahu bahwa, mantra apinya telah terjebak di tingkat rendah. Dan mantra api ini mungkin cukup bermanfaat, ketika dirinya berada di tahap Do Huang. Tapi sekarang ketika Xiaoyan telah berada di tahap Douzong, mantra api juga lebih keras. Sepertinya Xiaoyan harus segera mencari cara yang cepat, untuk bisa menaikkan level dari metode mantra api. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dalam hatinya, setelah aku memasuki wilayah Pil, kemungkinan diriku juga harus mempersiapkan beberapa bahan-bahan yang terbaik, untuk melatih keterampilan pencipta api. Jika tidak maka api transformasi kehidupan, yang tersisa hanya bisa digunakan 1 kali saja, untuk pembentukan api teratai pemusnahan, dan itu adalah sesuatu yang tidak cukup. Karena Xiaoyan mengetahui di wilayah dari dataran tengah ini, pasti akan banyak orang-orang kuat. Di dalam lubang cacing sendiri, kapal luar angkasa milik Lin Yan, kini telah melesat dengan cepat. Selanjutnya Lin Yan melihat pada Xiaoyan, sambil mengatakan, kita kemungkinan masih membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan, untuk bisa melewati lubang cacing ini. Xiaoyan istirahatlah terlebih dahulu, dan aku akan mengendalikan kapal ini.
Setelah mendengar ucapan Lin Yan, Xiaoyan pun menerima tawarannya. Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan berlatih, dan mengeluarkan gulungan merah, yang merupakan teknik pembentukan api, yang telah dia peroleh dari lembah Moyan. Xiaoyan secara perlahan membuka gulungan itu, dan kekuatan spiritual kini telah masuk ke dalamnya. Sejumlah besar informasi saat ini, telah mengalir ke dalam kepala dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun menutup matanya, demi mempelajari teknik penciptaan api ini. Sementara kapal luar angkasa milik Lin Yan melaju dengan cukup stabil, hal ini mengarah ke wilayah dari dataran tengah. Di dalam lubang cacing ini sendiri, sebenarnya Lin Yan dan juga Xiaoyan tidak sendirian, karena ada banyak lalu lintas manusia, yang ada di dalam lubang cacing ini. Sementara Xiaoyan juga fokus pada pelatihannya, setelah beberapa saat mempelajari tentang teknik penciptaan api. Xiaoyan tanpa sadar terkejut, dengan kemampuan dari hantu setan tanah, karena metode pelatihan ini sendiri, adalah sesuatu yang cukup sulit, dan itu benar-benar rumit. Namun menurut apa yang tercatat di dalamnya, peningkatan dari keterampilan penciptaan api ini membutuhkan setidaknya 3 jenis api binatang, setelah itu seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhnya. Dan menggunakan doki untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan hingga batasnya. Dan setelah itu seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil maka ketiga api binatang ini akan membentuk sebuah benih api. Namun benih api ini belum bisa digunakan, namun sebenarnya langkah terakhir ini, untuk bisa menggabungkan 3 api adalah sesuatu yang sangat berbahaya, jika sampai gagal kemungkinan tubuh seseorang akan terluka parah. Tetapi hal ini sebenarnya, tidak memiliki pengaruh besar pada Xiaoyan, bagaimanapun juga Xiaoyan selama ini, mampu menggabungkan 3 api surgawi, yang merupakan jenis api terkuat di dunia. Maka dari itu menggabungkan 3 jenis api binatang, adalah sesuatu yang cukup mudah bagi Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan mengambil sebuah botol giok, dari dalam cincin penyimpanan, dan 3 jenis api binatang yang telah dia beli sebelumnya, kini telah dikeluarkan dari dalamnya. Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera menelan 3 api binatang, setelah itu Xiaoyan buru-buru menggunakan dokinya, untuk melakukan penyempurnaan pada 3 api binatang. Dan saat ini doki milik Xiaoyan telah berputar, mengikuti rotasi dari 3 api binatang di dalam tubuhnya, yang kemudian menimbulkan tekanan yang cukup besar. Pada akhirnya 3 api binatang saat ini, telah berubah-ubah warnanya, sementara itu kekuatan tekanannya juga telah melonjak. Detik berikutnya, kekuatan spiritual dari Xiaoyan berpadu ke dalam 3 api, dan saat ini benih api sebenarnya telah mulai berubah, yang dilakukan oleh Xiaoyan semuanya, telah berjalan dengan lancar. Waktu pun terus berjalan hingga 20 hari pun telah dilewati, Xiaoyan masih tetap terfokus dengan pelatihan api di dalam tubuhnya. Sementara Lin Yan juga tidak berhenti, mengendalikan kapal luar angkasanya. Hal ini membuat Lin Yan berkata dalam hatinya, orang ini sebenarnya apa yang dia latih selama 20 hari, dia sedikit pun tidak bergerak. Baru saja Lin Yan berkata seperti itu, tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan bergerak, dan matanya yang selama 20 hari ini tertutup, secara perlahan mulai terbuka. Hal itu membuat Lin Yan cukup senang, ketika Xiaoyan akhirnya keluar dari dalam mode pelatihan. Detik berikutnya, 3 api kecil ini pun terbang, di sekitar jari Xiaoyan seperti roh. Aura panas yang cukup kuat, telah dipancarkan dari dalam 3 api itu, karena selama 20 hari ini. Xiaoyan telah memurnikan, dan juga melakukan penyempurnaan terhadap 3 jenis api binatang. Hal ini bahkan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Xiaoyan menghela nafas lega sambil mengatakan, pada akhirnya aku berhasil menyempurnakan ketiga api ini, dan langkah selanjutnya yang harus kulakukan adalah menggabungkan ketiganya. Jika aku berhasil melakukan penggabungan ini, dan membentuk benih api, maka aku akan berhasil menguasai teknik penciptaan api. Selama diriku bisa mendapatkan lebih banyak api binatang, untuk dijadikan makanan bagi benih api, maka hal itu cepat atau lambat akan segera berubah, menjadi api transformasi kehidupan. Hal itu bisa aku gunakan untuk menciptakan api teratai pemusnahan, tapi bagaimanapun juga langkah penggabungan akhir ini, adalah langkah yang paling sulit dan juga berbahaya, dari teknik penciptaan api. Dan cerita pun berakhir di sini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.